Di era seperti saat ini, dunia motorsport sudah berubah jauh dari sekedar balapan siapa yang paling cepat di lintasan. Yang mana teknologi berkembang begitu cepat, sampai dengan setiap ajang balap yang ada di era saat ini sudah seperti menjadi laboratorium berjalan buat pabrikan otomotif dunia. Dan hal ini juga sudah membuat ajang balap motorsport yang ada di era saat ini sebagai sebuah ajang balap penentu siapa yang paling baik di antara ajang balap lainnya yang ada. Dan salah satu ajang balap yang bisa dikatakan terbaik dan sangat canggih di era saat ini ada di balapan Formula One. Yang mana di Formula One, mobil balap itu bukan lagi sekedar mobil balap yang paling cepat di dunia, melainkan mobil-mobil itu adalah mobil balap inovasi tanpa batas. Karena mobil-mobil balapnya sudah dipenuhi teknologi canggih, dengan setiap tim balap akan berlomba-lomba menciptakan efisiensi terbaik, tenaga yang terbesar, dan desain paling optimal untuk meraih kemenangan dalam hitungan milidetik. Di sisi lain ada juga balapan seperti 24 jam of Le Mans yang menawarkan balapan yang hampir serupa namun berbeda, di mana di ajang balap ini bukan hanya kecepatan yang diuji di setiap mobil balapnya, tapi juga ketahanan, strategi, dan kemampuan bertahan dalam tekanan selama 24 jam tanpa henti, yang akan diuji selama balapan berlangsung. Menariknya, walaupun kedua ajang balap ini sebenarnya sama-sama berada di level tertinggi motorsport, karena kedua ajang balap ini sama-sama diikuti pabrikan besar dunia dan sama-sama jadi ajang pembuktian teknologi paling canggih yang ada di era saat ini. Namun hal ini membuat muncul satu pertanyaan menarik antara balapan Le Mans dan juga Formula One. Apakah benar mobil Le Mans khususnya kategori hypercar sebenarnya lebih canggih dibandingkan dengan mobil Formula One? Le tour de kilomètre 626. Bon, pas tout à fait puisqu'il est parti du haut des stands. Jadi untuk membandingkan siapa yang lebih canggih antara mobil Le Mans dan Formula One, kita harus lihat dari beberapa aspek yang ada di antara kedua mobil balap tersebut. Yang pertama ada hal di aerodinamika, di mana untuk mobil hypercar di ajang balap Le Mans, mobil balap itu tidak mengejar downforce yang sangat besar seperti yang ada di Formula One, karena mereka tidak didesain untuk menikung secepat mungkin dalam satu lap. Sedangkan untuk mobil balap Formula One, kecepatan di tikungan adalah hal yang paling krusial, dan hal ini adalah penentu siapa yang bisa paling cepat di trek balap. Tapi menariknya, karena aerodinamika di mobil balap Le Mans ini tidak berfokus pada downforce yang sangat besar, hal ini membuat aerodinamika di Le Mans akan jauh lebih kompleks untuk kondisi ekstrim, yang membuat mobil Le Mans bisa stabil di berbagai kecepatan. Sebagai contoh, di sirkuit seperti sirkuit de Les Artes punya kombinasi unik seperti straight panjang seperti Mulsanne Straight yang bisa membuat mobil melaju lebih dari 330 km per jam. Dan setelah lulusan itu, mobil bisa langsung masuk ke tikungan tajam. Dan hal ini membuktikan kalau mobil harus punya drag rendah untuk top speed, tapi tetap punya cukup downforce untuk menikung. Dan disinilah desain dari aerodinamika bermain, di mana desain bodi hypercar dibuat lebih halus dan tidak se-ekstrim F1. Dan biasanya setiap mobil Le Mans akan menggunakan long tail design, diffuser besar, dan juga airflow management yang lebih stabil dalam jangka panjang. Dan hal ini membuktikan mobil bisa lebih fleksibel ketika melewati trek balap yang memiliki bentuk sangat beragam. Sedangkan untuk aerodinamika Formula One, mobil F1 dirancang supaya tetap menempel ke aspal, bahkan di kecepatan tinggi. Dengan bantuan ground effect, diffuser besar, dan juga sayap depan dan belakang yang sangat kompleks, membuat mobil F1 bisa menikung dengan kecepatan yang secara logika hampir mustahil. Bahkan dalam kondisi tertentu, downforce yang dihasilkan bisa lebih besar dari berat mobil itu sendiri. Tapi dengan downforce yang sangat besar, aerodinamika Formula One sangat sensitif terhadap dirty air, di mana dirty air adalah ketika ada satu mobil mengikuti mobil lain tepat berada di belakangnya. Performa aerodinamika bisa langsung turun drastis secara signifikan, dan dirty air ini adalah sebuah hal yang paling sulit dihilangkan ketika balapan F1 ini berlangsung, karena emang dirty air akan sangat mempengaruhi performa mesin secara signifikan. Lalu untuk hal teknis kedua yang bisa dibandingkan adalah teknologi mesin di mobil balapnya. Yang mana untuk mobil balap Le Mans kelas hypercar, kelas ini akan berancang untuk kuat bertahan dipacu selama 24 jam non-stop, dengan total jarak tempuh bisa mencapai 5.000 sampai dengan 6.000 km. Lalu untuk bagian mesinnya, ajang balap Le Mans ini memiliki kebebasan lebih besar dalam desain mesin, karena pabrikan bisa memilih konfigurasi mesin V6, V8, natural aspirate, atau hybrid. Dan mesin, gearbox, sampai dengan sistem hybrid yang berada di mobil juga harus tahan tekanan ekstrim dalam waktu lama, yang membuat semua teknologi yang berada di mobil Le Mans itu harus memiliki durability engineering yang sangat tinggi. Lalu untuk di bagian hybridnya, beberapa hypercar juga sudah menggunakan sistem all-wheel drive di mobilnya, di mana sistem all-wheel drive yang berada di mobil Le Mans ini sangat berbeda dengan sistem all-wheel drive di ajang balap lainnya, karena sistem all-wheel drive di mobil Le Mans ini dibantu dengan tenaga listrik untuk menggerakkan roda, di mana roda belakang digerakkan mesin bensin, sementara roda depan digerakkan motor listrik. Dan hal ini tentu aja bisa menciptakan traksi yang luar biasa, terutama saat keluar tikungan atau dalam kondisi hujan. Sistem ini juga memungkinkan distribusi tenaga yang lebih terukur ketika mobil balap sedang berada di lintasan. Sedangkan untuk Formula One, walaupun mobil balap di ajang balap ini tidak memiliki sistem all-wheel drive yang sama seperti di ajang balap Le Mans, tapi kecanggihan dari mesin V6 1,6 liter turbo hybrid adalah salah satu hal yang bisa dikatakan sangat luar biasa di era saat ini. Yang mana dengan mesin kecil ini, mobil balap Formula One mampu menghasilkan tenaga mendekati 1000 horsepower karena adanya kombinasi internal combustion engine dan sistem hybrid yang sangat kompleks seperti MGUK.
Dan sistem ini tidak hanya menyimpan energi dari pengereman, tapi juga dari panas gas buang turbo di dalam mesin. Hasilnya, mesin ini adalah mesin yang memiliki efisiensi thermal yang bisa tembus lebih dari 50%. Dan angka itu adalah angka yang bahkan sulit dicapai oleh mobil-mobil produksi modern. Lalu untuk perbandingan berikutnya ada di bagian rasio tenaga terhadap bobot kendaraan. Yang mana ketika kita masuk ke pembahasan rasio tenaga terhadap bobot, disinilah mobil Formula 1 benar-benar menunjukkan kenapa mereka disebut sebagai mobil tercepat di dunia. Yang mana mobil F1 dirancang dengan cara sangat ekstrim, karena mobil-mobil itu akan didesain dengan bobot seringan mungkin dan juga tenaga sebesar mungkin. Bahkan regulasi terbaru menargetkan bobot minimum berada di 768 kg, yang artinya rasio tenaga mesin yang hampir menembus 1000 horsepower terhadap bobotnya berada di level yang sangat tidak masuk akal. Karena mobil balap Formula 1 bisa mendekati atau melampaui 1,3 horsepower per kilogram, yang ngebuat akselerasi mobil F1 sangat brutal, yang mana 0 ke 100 km per jam bisa dicapai dalam waktu sekitar 2,5 detik aja. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah akselerasi dari kecepatan menengah ke tinggi di mobil balap ini tetap sangat agresif. Dan untuk di mobil ajang kelas hypercar di ajang balap Le Mans, bobot mobil biasanya berada di atas 1000 kg, bahkan bisa mendekati 1100 kg tergantung regulasi balance of performance. Sementara tenaga mesinnya dibatasi berada di antara 670 horsepower sampai dengan 690 horsepower. Dan kalau dihitung, rasio tenaga terhadap bobotnya jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan mobil balap Formula 1, di mana untuk mobil Le Mans, rasio tenaga terhadap bobotnya berada di kisaran 0,67 horsepower per kilogram, yang ngebuat mobil balap Le Mans sudah pasti akan memiliki tingkat akselerasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mobil balap Formula 1. Jadi ya, pada akhirnya perdebatan tentang mana yang lebih canggih antara mobil Formula 1 dan mobil dari ajang 24 jam of Le Mans sebenarnya tidak pernah punya jawaban mutlak. Karena jika dilihat dari tujuan kedua balapan ini, Formula 1 adalah puncak teknologi balap yang fokus pada performa ekstrim. Dan semua aspek mobil mulai dari aerodinamika, mesin sampai dengan sistem hybrid akan difokuskan untuk menghasilkan kecepatan maksimum dalam waktu sesingkat mungkin. Dan mobil balap juga akan dibuat seringan mungkin, sekecil mungkin, dan seefisien mungkin dalam hal distribusi tenaga. Lalu hasilnya adalah mesin dengan efisiensi thermal luar biasa, aerodinamika dengan downforce yang ekstrim, dan rasio tenaga terhadap bobot yang sangat tinggi bisa didapatkan di mobil balap Formula 1. Sedangkan untuk mobil Le Mans khususnya di kelas hypercar, mobil balap ini adalah simbol dari ketahanan, efisiensi, dan fleksibilitas teknologi, di mana mobil balap ini tidak hanya harus cepat, tapi juga harus mampu bertahan selama 24 jam tanpa henti dalam berbagai kondisi ekstrim. Dan karena kondisi ekstrim tersebut semuanya harus bisa dihadapi tanpa mengorbankan performa secara signifikan. Karena itu, teknologi yang digunakan jauh lebih berfokus pada daya tahan jangka panjang, efisiensi energi, dan juga fleksibilitas tinggi ketika balapan. Ya, walaupun mobil Le Mans memiliki keunggulan dari sistem penggerak all-wheel drive hybrid, kebebasan dalam desain mesin, dan juga kemampuan komponen untuk bertahan dalam jarak ribuan kilometer. Tapi di Formula 1 memiliki keunggulan dari bagaimana mereka mampu memaksimalkan performa dalam batas ruang dan bobot yang sangat ketat, menghasilkan mobil dengan respon dan kecepatan yang hampir tidak masuk akal di era modern saat ini. Dan jika dilihat secara objektif, kedua mobil ini sebenarnya sama-sama berada di puncak teknologi, hanya aja berada di jalur yang berbeda. Karena F1 adalah raja dalam hal kecepatan dan efisiensi performa balapan singkat, sedangkan Le Mans adalah raja dalam hal ketahanan dan efisiensi di balapan waktu yang sangat panjang. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih baik sebenarnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.